الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Para jemaah sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh salah seorang sahabatnya yang diketahui beliau ini bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Beliau kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, ya Rasulullah, qulli fi islami qawlan la as'alu anhu ahadan wairah. Ya Rasul, katakan kepada saya satu baris kalimat tentang Islam yang kalau engkau sudah katakan itu, aku tidak akan lagi bertanya kepada siapapun. Cukuplah satu baris itu jadi pegangan saya dalam beragama Islam, sehingga saya tidak perlu lagi untuk bertanya ke fulan, ke alan, ke yang lain-lain. Sebab satu baris yang engkau sampaikan kepadaku itu mencakup seluruh prinsip agama dalam Islam ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, qul amantu billahi thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad SAW, maka katakanlah dalam dirimu sebagai prinsip pegangan beragama, amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian luruslah perilakumu selurus imanmu kepada Allah. Iman kepada Allah dan berlakulah istiqamah, dalam bahasa yang kita familiar, istiqamah. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dikatakan oleh banyak ulama bahwa ini salah satu bukti bahwa memang Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan dalam retorika berpidatonya, dalam retorika penyampaiannya terhadap pemahaman agama yang disebut oleh ulama dengan istilah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim
adalah ungkapan untuk bahasa atau penyampaian ilmu yang tidak bertele-tele, tidak panjang, ringkas, tapi memuat banyak sekali kandungan materinya. Nabi Muhammad SAW dalam hal ini mengatakan iman. Engkau beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Maka ini cukup menjadi pegangan, bukan hanya bagi Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, sahabat yang bertanya, tapi juga bagi kita semua yang hidup jauh daripada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa pegangan kita dalam beragama pertama iman, lalu kemudian istiqamah, tegak lurus, jalannya tidak belok, selurus iman itu sendiri. Yang dikatakan oleh Imam Ali Al-Jurjani, istiqamah itu adalah al-wafa'u bil uhudi kulliha, yaitu menepati sekaligus menunaikan bil uhud, dengan seluruh ikatan dan ketentuan. Kalau istiqomah dalam Islam berarti dia menepati, menunaikan seluruh ketentuan dan juga batasan-batasan yang ada dalam syariat Islam, baik itu dari sisi akidah, baik itu dari sisi syariat, baik itu juga dari sisi akhlak. Akidah, ketika orang sudah yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia harus istiqomah, bahwa dia tidak boleh menyandarkan segala sesuatu kepada selain Allah. Dia tidak boleh kemudian meyakini ada kekuatan lain yang memungkinkan terjadinya sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Dia tidak boleh meyakini ada zat yang bisa disembah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lurus dalam akidahnya, bahwa dia tidak pernah meyakini ada Tuhan selain Allah. Maka tidak pernah dia mengkhawatirkan. Yang dia khawatirkan hanya khawatir dia berlaku syirik. Maka orang muslim punya keyakinan segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keberadaan dirinya. Keberadaan dirinya di atas muka bumi ini tidaklah sia-sia, melainkan dengan hikmah yang salah satunya diungkapkan oleh Allah, adanya kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Kemudian syariatan, istiqamah dalam syariat, apa yang sudah dihukumi oleh syariat sebagai kewajiban, maka tidak mundur kita menjalankannya, harus maju menjalankannya. Tapi apa yang sudah ditetapkan oleh syariat bahwa ini sebuah keharaman, pantang kita untuk melakukannya. Apa yang Allah katakan halal, kita halalkan, kita kerjakan. Apa yang dikatakan oleh Allah haram pun kita haramkan. Maka dengan akidah yang istiqomah, kemudian syariat pun lurus tegak tidak berbelok. Yang ketiga, salah satu istiqomah adalah istiqomah dalam berakhlak. Akhlak baik kita yang sebagaimana agama memerintahkan kita, berbuat jujur, berlaku sopan, kemudian tidak menipu, di dalamnya ada keikhlasan. Tak sekalipun ini akhlak kita sajikan kepada orang lain. Jadi baiknya kita bukan karena ingin dipuji orang, jujurnya kita bukan karena takut atasan, jujurnya kita karena Allah yang perintahkan, baiknya kita karena Allah yang memang menginginkan itu. Terjaganya kita dari kemaksiatan bukan khawatir atas orang lain, tapi karena memang Allah yang melarang itu.
Maka orang dengan perilaku istiqamah menjadi spesial. Dalam bahasa kita sehari-hari menjadi berwibawa, sebab ada nilai yang dia jadikan pegangan, yang mana itu membuatnya spesial. Sebab orang kalau punya nilai yang dia pegang, ada prinsip yang dia jaga, ada tujuan yang dia tuju dalam hidupnya, orang tidak akan gampang ikut-ikutan arus, nggak gampang ikut-ikutan tren, nggak gampang kemakan omongan orang. Sebab dia punya Allah yang jadi tujuan, dia punya syariat yang jadi pegangan. Maka hidupnya tidak peduli apa kata dunia. Sekali Allah bilang haram, haram dia hindari. Tapi sekali Allah bilang wajib, wajib dia usahakan biar orang sedunia tidak menginginkan perilaku tersebut. Tapi sebaliknya, ketika orang tidak punya prinsip, istiqomahnya tidak ada dalam diri, maka hidupnya ikut-ikutan tren, tidak punya nilai yang dia jaga, tidak punya batasan yang dia berada di dalamnya. Ketika orang lagi tren suatu gerakan, ikut gerakan tersebut, tak peduli bahwa ini halal atau haram dalam agamanya. Ada tren joget-joget, ada tren bikin ini, ada tren bikin itu, ikut. Sehingga orang pun tidak melihat dia sebagai orang yang berwibawa, sebab tidak ada nilai yang dia jaga. Orang lagi tren jungkir balik dia ikut. Orang lagi tren jalan mundur dia ikut. Apapun yang sedang ngetren, sebab memang yang dicari adalah pujian manusia, apa kata orang. Akan tetapi orang yang punya istiqamah dalam dirinya, yang dia jadi ukuran adalah Allah ridho atau tidak dengan hal ini. Maka itulah yang kemudian menjadikan muslim spesial. Dan salah satu bukti yang sering dicontohkan oleh banyak ulama tentang istiqomah, orang itu yang melakukan istiqomah berdiri seperti gunung, tidak meleleh ketika dipanaskan, tidak beku walaupun kedinginan, dia tidak bergerak walaupun ditiup angin, pun dia tidak mengalir walaupun ditembus oleh ombak. Gunung tetap berada pada tempatnya. Panas tak melelehkannya, dingin tidak membubuhkannya, air tidak mengalirinya, dan angin tidak menggerakkannya. Orang muslim seperti itu. Maka itu orang muslim yang punya istiqamah dalam kehidupannya. Kata Allah dalam surat Fussilat, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang di dunia mengatakan iman kepada Allah kemudian istiqamah menjalankan keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Nanti dia di ujung akhir hayatnya, sebagian ulama mengatakan ketika sakaratul mautnya, dia diturun kepadanya banyak malaikat. Allah takhafu, kemudian sambil membisikkan di kupingnya, la takhafu wa la tahzanu, enggak usah takut, enggak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah karena surga akan menjadi tempatmu sebagaimana itu dijanjikan bagi orang-orang yang istiqomah. Maka kita lihat banyak orang-orang saleh di antara kita yang wafat dalam keadaan tersenyum, sebab ketika sakaratul maut dibisiki untuk tentang tempatnya di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian orang-orang yang diberi kekuatan untuk beristiqamah dalam agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.